ini sangat mengejutkan publik. Kalau ini tidak ada sebuah rekayasa politik melalui tangan-tangan kekuasaan, pasti itu tidak terjadi. PDIP menjadi oposisi, itu tentu pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam perjalanannya akan rumit. Ini kalau menurut saya ini bukan kemenangan Pak Prabowo, ini adalah kemenangan Pak Jokowi. Ngompol. Hai guys, apa kabar lo hari ini? Gimana pemilu kemarin? Pada ke TPS kan ya? Nah, kita juga pengen ngobrol nih soal hasil dari quick count kemarin. Dan biasa deh, masih bersama gue, Debbie Wage, dan ditemani oleh politisi kesayangan kita, Mas Ahmad Raufik. Halo Mas Raufik. Halo. Jarak jauh Halo. kita. Gimana pemilu, sibuk ya Mas? Ya, begitulah kita mengikuti semua proses ini. Iya, sampai Zoom nih kita, gara-gara kita nggak bisa syuting karena sibuk banget ngurusin pemilu. Ya Mas Raufik ya? Iya. Dan juga kita masih ditemenin sama wartawan senior kita nih, Mas Ruri Alfaruk. Halo Mas Ruri. Ya, Mbak Debbie, jarak jauh Gimana? juga nih. Iya, jarak jauh juga. Gimana, udah nyoblos dong? Harus nyoblos dong ya? Iya, nyoblos. Nyoblos. Wajib. Wajib ya. Sebagai Nah, warga ngomong-ngomong soal negara. nyoblos, kan kemarin quick count udah keluar nih, Mas Ruri ya. Terus kayaknya kita bakal satu putaran ini ya, gimana tuh? Satu putaran dong kita di quick count udah 50% plus 1. Ya, iya sih, itu memang lembaga quick count ini yang ditayangkan itu memang memberikan suara unggul di paslon 2 ya, itu. Dan itu langsung naik tinggi dan sekarang tuh di posisi 58 ya. Di posisi 58, paslon 1 25 26, between 25 26 27. 24 25 26 ya, mentok di situ. Terus kemudian paslon 3 itu di 16,5. Itu terus. Jadi sampai sekarang saya monitor terakhir juga masih di kisaran itu. Masih di kisaran itu. Ya, memang ini di sebagian pihak, terutama di paslon 3 dan paslon 1 juga banyak mempertanyakan mengenai hasil quick count yang sangat mengagetkan, bahwa paslon 2 itu jarak atau disparitasnya itu dengan paslon 1 sama paslon 3 sangat jauh ya, sehingga ini memang kemudian orang punya persepsi, wah kalau begini satu putaran gitu kan. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan paslon 1 sama paslon 3 ini kan juga sedang mereview atau mengevaluasi tentang pelaksanaan pilpres ini kan, pemilu pilpres ini, karena masing-masing itu udah mengumpulkan data yang istilah dipakai itu kan dari hulu sampai hilir itu udah dikumpulkan semuanya. Nah, mungkin dalam waktu dekat mungkin juga akan ada action dari paslon 1 dan paslon 3 ya, untuk apakah dalam konteks untuk ini mempersoalkan secara hukum atau bagaimana gitu, karena perbedaan suaranya itu juga disertai dengan laporan data-data kecurangan di banyak TPS ya. Ada kalau tidak salah itu sudah kumpul cukup banyak ya, itu laporan yang di di paslon 1 mau paslon 3 itu. Nah, nggak tahu apakah nanti akhirnya bagaimana, tapi yang jelas sekarang ini kan hasil quick count itu belum bisa dijadikan satu ukuran final ya, karena kita masih menunggu hasil real count-nya dari KPU. Nah, ini yang mesti harus bersabar gitu kan, meskipun juga kubu Prabowo Gibran juga sudah
udah cukup gembira ria begitu ya. Bahkan Benar. presiden juga sudah nyalamin Prabowo sama Gibran gitu kan. Udah membuat pernyataan-pernyataan yang mengarahkan agar masyarakat itu juga bisa menerima hasil quick count. Itu tapi ini intinya kita menunggu hasil Kita menunggu hasil real quick count count-nya KPU. yang kurang lebih mungkin Ya, sebulan lagi ya, Mas ya itu yang Teguh. lebih fair ya, yang lebih fair. Ya, betul. Sambil mengumpulkan data-data untuk verifikasi gitu ya, Ya, mungkin ya. Nah, aku mau nanya ke Mas Rofik nih sekarang nih. Mas itu kan agak mengejutkan, suara Mas Ganjar paling rendah loh di antara 3 paslon, sedangkan PDIP partai yang mengusung kan jadi yang tertinggi untuk legislatifnya. Itu fenomena apa itu Mas Rofik ya? Ya, memang kalau kita lihat dari hasil quick count kemarin, ini sangat mengejutkan buat publik karena menurut saya dari hasil quick count ini memang di luar nalar ya. Ya, dalam konteks demokrasi memang quick count itu menjadi bagian dari tools untuk mengetahui hasil lebih awal, tetapi hasil yang sangat fantastis ini menurut saya ini bukan hasil yang biasa-biasa saja atau bukan bagian dari kerja politik murni, tetapi ini bagian dari kerja kekuasaan. Jadi saya menyimpulkan bahwa inilah keberhasilan Pak Jokowi dalam mengkondisikan masyarakat di dalam Pilpres kali ini. Kita melihat bahwa banyak sekali laporan-laporan yang kita ketahui secara bersama dan banyak hal yang dimuat di sosial media, kecurangan-kecurangan yang sifatnya pra pemilu itu terjadi. Dalam konteks ini alat negara itu juga terikut sertakan secara sengaja dan masif. Banyak sekali rangkaian-rangkaian yang kita bisa lihat bahwa dalam proses ini tidak ada ya unfairness lah dalam konteks perlakuan secara fair itu tidak terjadi, dan kita bisa merasakan sebenarnya bahwa dari hasil yang ada di quick count baik pileg maupun pilpres ini terjadi banyak anomali. Masa iya misalkan di Bali yang itu menjadi kandang PDI Perjuangan itu bisa tergerus begitu rupa, pasangan 02 bisa menang di sana. Masa iya di Jawa Tengah yang itu menjadi kandang banteng di sana itu juga suara 02 itu mendominasi. Jadi ini adalah bagian dari anomali-anomali. PDIP memang masih menjadi partai pemenang dalam konteks quick count, tetapi dalam konteks pilpres jagoan Partai Perjuangan justru underdog yang paling akhir, dan ini sangat mengejutkan publik. Kalau ini tidak ada sebuah rekayasa politik melalui tangan-tangan kekuasaan, pasti itu tidak terjadi. Dan kita bisa melihat dan merasakan bahwa ada campur tangan itu yang kita semua tidak bisa mengatakan itu bahwa itu tidak ada. Semua ada campur tangan yang dilakukan oleh tangan-tangan kekuasaan, dan inilah yang membuat pasangan nomor 1 dan nomor 3 ini akan melakukan perlawanan dalam konteks hukum, karena temuan-temuan yang sifatnya TMS itu jika dalam kajian para tim itu juga telah memenuhi syarat bahwa ini semua adalah terskenario secara masif. Nah, tentu hasil ini juga walaupun quick count-nya sudah
menyertakan bahwa pasangan 02 itu melambung kemenangannya, tentu kita semua harus memberikan ruang kepada KPU untuk merekap secara keseluruhan terhadap hasil-hasil yang dihitung melalui TPS karena quick count tidak bisa menjadi alat ukur kemenangan yang sah, tetapi justru di dalam undang-undang itu dinyatakan bahwa kemenangan itu dinyatakan sah apabila perhitungan manual itu telah selesai. Jadi hal-hal yang sangat luar biasa dalam temuan pemilu kali ini, memang demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Oke. Kan lagi ramai juga nih Mas di media sosial dengan pernyataan Mas Hasto yang untuk tetap oposisi ya. Gimana? Memang lebih baik kalau suatu pemerintahan itu kan memang ada oposisi yang cukup kuat juga ya untuk menandingi atau mengawasi kekuasaan yang selama ini kan mungkin ada oposisi PKS, Demokrat, tapi mungkin kurang kuat gitu ya untuk menandingi pemerintahan Jokowi 10 tahun yang lalu gitu. Gimana Mas? Apakah ini memang sehat ya? Iya, sikap yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan itu adalah sikap yang menurut saya normally sebagai partai politik yang tidak tergabung dalam kekuasaan. Misalkan hari ini taruhlah pada hasilnya nanti itu 02 sebagai presiden, sikap tegas yang disampaikan oleh Sekjen PDIP itu adalah bagian dari sikap partai. Dan kita tahu karakter PDI Perjuangan itu adalah seia sekata yang selalu mengedepankan kepada aspek kepentingan yang lebih luas, maka oposisi yang menjadi pilihan itu adalah jalan yang terbaik. Dan menurut saya demokrasi kita akan jauh lebih sehat, apalagi ketua DPR-nya nanti adalah dari PDI Perjuangan, maka saya kira kontrol untuk jalannya pemerintahan itu akan jauh lebih berimbang. Kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini memang tidak ada check and balance karena tidak berimbang partai yang ada di kekuasaan dengan partai yang di luar kekuasaan. Dan menurut saya kita akan ke depan menatap demokrasi itu akan menjadi lebih baik jika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan bersama dengan seluruh partai-partai yang ada di 01 maupun yang ada ya. Ya karena jumlahnya jadi bisa seimbang. Betul. Jadi check and balances-nya jadi benar-benar imbang gitu ya Mas Rafiq, lebih sehat ya. Jadi tidak bisa apapun yang diinginkan pemerintah tidak ada checks and balance-nya, langsung jalan aja, tahu-tahu nanti salah di terakhir gitu ya Mas Rafiq. Sekarang lah, kalau sekarang itu kan semua gue mau apa saja bisa, mau bikin undang-undang apa saja bisa, mau bikin undang-undang dalam semalam juga bisa. Tapi untuk ke depan saya lihat tidak segampang itu. Bapak Prabowo menjadi bagian dari pemimpin yang strong, tetapi kalau di parlemen tidak kuat, tidak mayoritas, maka Pak Prabowo juga akan mengalami kesulitan jika mempunyai kehendak-kehendak pribadi yang akan merugikan masyarakat ke depan. Jadi saya kira ini akan ke depan akan jauh lebih normal demokrasi kita. Dan saya lihat memang karakter PDIP yang selalu kritis terhadap situasi apapun, ada Nasdem, ada PKB, ada PKS, ada P3. Saya kira kita akan melihat Pak Prabowo akan semakin selektif di dalam menjalankan kepemimpinan ke depan. Itu pun kalau kita anggap saja quick count ini sebagai bagian dari hasil akhir dari hasil pemilu kita kali ini. Tapi saya sih menambahkan gini, sebetulnya
Mas Hasto tuh terlalu buru-buru juga membuat pernyataan Mhm, tentang oposisi itu. Seharusnya mhm, menunggu hasil akhir real count dulu aja gitu. mhm. Karena sambil nunggu hasil real count, terus mengenai fokus ke action hukumnya itu. Jadi biar Oh gitu ya. ya juga biar ini juga membuat apa ini si paslon 2 juga tidak buru-buru merasa dia menang. Ini kan baru quick count gitu. Jadi kalau Tapi seolah-olah udah hasil quick count Mas selama ini bukannya bedanya hanya 1-2% ya dengan selama ini yang kita jumpai Nah, ini dengan kan hasil KPU. yang di apa kalau tidak salah rumornya ini kan bedanya jauh ya. Kalau tidak salah Oh, rumornya oke. bedanya jauh. Ya Mhm. kita sebaiknya untuk mengenai soal hasil itu sabar menunggu hasil real count-nya KPU itu. Tapi gini, mengenai Apa? soal yang pernyataan Mas Hasto yang udah langsung ngomong oposisi itu, memang ini juga menarik ya, seperti yang dibilang Mas Rofik Mhm. tadi. Tapi itu sepertinya sudah diantisipasi oleh Pak Jokowi, sehingga Pak Jokowi itu berusaha bagaimana bisa dijembatani untuk ketemu Ibu Megawati. Saya kira Mhm. upaya untuk bertemu dengan Ibu Megawati itu dalam konteks itu bagaimana ada perdamaian, ada kerukunan kembali gitu. Mhm. Uh, Tapi Mas Ruli kalau tadi Mas Ruli ya, bilang ada rumors itu hasilnya jauh, apakah Mas Ruli mau mengatakan ini jauhnya bisa sampai 10% mungkin, jadi bisa ada kemungkinan putaran kedua? karena gini tadi yang Apakah Mas Ruli kayak mau mengatakan kalau itu? kalau gini kalau tadi yang saya simak dari penjelasannya Pak Oso ya pada saat press conference Mhm. tadi itu misalnya ini, kalau satu TPS itu kan maksimal 300 suara, Ya. ya kan? Mhm. Nah, tapi ada TPS-TPS yang diinfokan itu bagaimana itu ada 800 suara, ada 700 suara. Nah, yang Mhm. 500 suara, kemudian apa itu 600 suara itu dari mana? Itu yang kalau itu dimasukkan sebagai data kan juga enggak pasti akan disparitas angkanya nanti kan juga pasti akan beda gitu. Mhm. Uh, jadi ya memang sebaiknya nunggu dulu ya karena ternyata memang hasil hasil apa itu data-data kecurangannya itu makin banyak dan mungkin ini seru juga mungkin ini seru tapi kita kembali ke masalah tadi Ada itu. kemungkinan bisa dua putaran gitu. Kalau tidak jadi Nah, iya 58%, kalau ini jadi 49%, huh? ada kemungkinan bisa juga kalau misalnya direvisi hasilnya apa hasil real count-nya bisa merevisi hasil quick count kan bisa 2 putaran gitu. Ya mudah-mudahan ya kita sabar menunggu hasil real count-nya itu. Yang Ya kira-kira keluar saya sih mungkin 30 hari lagi ya, 30, 35 ya hari lagi mungkin ya, ya Mas. ya terserah lah itu yang menang siapa ya. Kita nggak tahu nanti keputusan KPU gitu. Karena kalau udah jadi keputusan KPU itu kan semuanya Kita harus terima semuanya ya. harus berterima Ah, ya kan. betul betul. Ya, tapi Ya. kembali ke mengenai soal oposisi tadi itu, ya itulah yang sudah diantisipasi oleh kubu paslon 2 gitu, sehingga Pak Jokowi itu berusaha untuk bisa dimediasi bertemu dengan Ibu Megawati. Tentu Mhm. agenda-agenda yang dibahas itu kan pasti itu, minta dukungan, minta support agar Minta koalisi pemerintahan gitu ya. ya koalisi gitu. Tapi bisa juga itu kira-kira tuh guyonan kalau ngobrol politiknya kan gini, boleh koalisi sama Mhm. saya, ini kira-kira kata Ibu Megawati, asal Pak Jokowi dipinggirin, kira-kira begitu kan. Wah, Maksudnya kalau Mas Gibrannya diganti gitu, Mas Gibrannya diganti iya, kalau wakilnya, enggak diganti, tapi Pak nggak Jokowinya diganti. dipinggirin. Nah, sekarang tinggal Hmm. tinggal Dipinggirin tuh Pak gimana, Mas? ya dipinggirin dalam tanda petik gitu ya, Oke dipinggirin oke. dalam tanda petik gitu. Itu kalau mau lebih transparan tuh nanti Mas Rafiq. Nah, Oke. pertanyaannya tuh pinggirin itu Pak Prabowo-nya berani enggak itu meminggirkan Pak Jokowi itu gitu kan. Hmm. Pertanyaan itu berani enggak meminggirkan Pak Jokowi gitu kan.
Nah, kalau meskipun ada Gibran di situ, ya peran Wapres kan biasanya ya cuma gitu-gitu aja kan. Jadi nggak Jadi apa-apa. jadi ya pasti peran besarnya itu kan pasti dikendalikan oleh presiden gitu. Nah, ini sekarang bagaimana agar Pak Jokowi nggak cawe-cawe, bisa nggak, berani nggak meminggirkan itu. Nah, itu pasti begitu. Gitu ya. Mas Rofik gimana, mau memberi tanggapan yang lebih spesifik mungkin dengan meminggirkannya itu gimana, Mas Rofik? Atau Ya, ada sekalian mungkin closing statement nih, Mas Rofik? saya dengar Gibran juga udah mencoba-coba untuk bertemu dengan paslon nomor 3, baik itu Mas Ganjar atau elit-elit yang ada di partai lamanya ya, di PDI Perjuangan. Tetapi ya menurut saya kalau ada baik keinginan dari Presiden Jokowi maupun dari Gibran untuk bertemu dengan Bu Megawati untuk mengajak satu perahu kembali, saya kira tidak segampang itu, bahwa Bu Megawati ini tokoh yang mempunyai prinsip yang sangat kuat, tidak mudah untuk diiming-imingi kekuasaan. Beliau udah pernah jadi wakil presiden, pernah jadi presiden, beliau juga anak proklamator, beliau juga pernah jadi DPR RI, udah kenyang dalam soal. Dan yang paling penting mungkin lama ini menjadi bukan oposisi ya, sekedar Mas? barter kekuasaan, tetapi sesuatu yang sangat prinsipal di dalam membangun bangsa ini ke depan. Maka mimpi rasanya jika Jokowi ingin bertemu dengan Bu Mega dalam konteks ini. Jadi karena apa ya? Karena proses yang selama ini terjadi dalam proses pemilu ini memang sangat tidak fair. Bagaimana peralatan kekuasaan itu bergerak dalam konteks pemenangan paslon nomor 2. Ini kan sangat tidak dibenarkan. Ada ketidakadilan di situ. Demokrasi ini kan bukan hanya sekedar formalisme, bukan hanya sekedar aturan, tetapi ada di atas itu yang namanya etika, namanya adab, yang sesungguhnya jauh lebih tinggi dari itu, dan itu semua tidak ditemukan. Maka penting koreksi terhadap kekuasaan itu menjadi sangat penting, dan hasil dari pemilu kali ini yang quick count itu memang bukan hasil yang resmi, dan sampai hari ini memang belum ada pemenangnya. Yang masyarakat juga harus menunggu proses perhitungan ini, dan bagaimana pasangan 03 dan 01 ini membuktikan bahwa memang ada unsur rekayasa, ada unsur kecurangan secara masif. Oke, Mas Surya ada closing statement mengenai hasil? Kalau ini hasil quick count itu nanti diamini sama real count-nya KPU gitu, dan Prabowo Gibran mendapat mandat untuk memimpin negara, dan kemudian posisi PDIP menjadi oposisi, itu tentu pemerintahan Prabowo Gibran ini dalam perjalanannya akan rumit, akan tersendat-sendat dan tidak gampang. Saya kira untuk mulus-mulus saja saya kira sulit, apalagi kalau pemerintahan Prabowo Gibran ini yang hanya melanjutkan proyek-proyek atau program-program yang digarap oleh Pak Jokowi, dan itu kan menjadi catatan besar oleh PDI, apalagi kemenangan Prabowo Gibran ini dilakukan dengan dalam tanda petik juga menggarap basis-basisnya PDI ya, itu pasti juga kayak yang di Solo itu Pak Rudi juga begitu gemesnya seperti itu, dan kemudian di Jawa Tengah itu juga orang-orang PDI juga gemes, yang di Bali juga gemes. Nah, saya kira ini kan banteng ketaton ini nanti kan pada saat praktek pemerintahan yang di legislatif itu nanti juga akan membuat pemerintahan Prabowo Gibran juga pasti akan mengalami turbulensi yang rumit ya, karena pasti peran checks and balance kalau memang benar-benar dijalankan dengan sesungguhnya pasti Pak Prabowo akan pusing 7 keliling. Saya kira itu.
Mas Rafiq ada tambahan? Ya, inti dari hasil pemilu ini kalau menurut saya ini bukan kemenangan Pak Prabowo. Ini adalah kemenangan Pak Jokowi. Kalau kemenangan Pak Prabowo itu, ya kalau ini hasil kerjanya Pak Prabowo, tentu Gerindra akan menjadi partai nomor 1. Jangan gitu dong, Mas Rafiq. Nanti Justru kita lihat ya. Pak Prabowo tersinggung loh. Iya, Pak Prabowo tersinggung loh. Enak aja ya, Pak Jokowi ya. Ini adalah Pak Prabowo dan Pak Jokowi mungkin Mas ada Rafiq. Golkar, ada Pak Ada SBY PAN. juga loh. Ya, ini realita politik yang harus sama-sama kita terima kenyataan. Jadi kalau kita bisa lihat Gerindra menjadi partai yang ketiga. Jadi kalau misalkan itu ada pemenangan yang korelatif, mestinya sebagai calon presiden mendapatkan urutan yang terbanyak, partainya juga terbanyak karena ada aspek kotel efek itu. Kenapa ini tidak terjadi? Menurut saya masyarakat bisa menilai. Oh gitu ya. Gimana guys, kalian udah menyimpulkan hasil pemilu kemarin? Sama nggak sama pilihan kalian? Komen ya. Terus apa kalian kayak Mas Rafiq nih yang nggak terima banget nih dengan hasil pemilu kali ini, terutama kok nggak terima. Banyak kecurangan yang terjadi dan keanehan-keanehan kenapa kantong Ganjar itu tiba-tiba jadi kalah gitu ya kira-kira Mas Rafiq ya. Ini harus diverifikasi ulang mungkin ya Mas Rafiq ya oleh tim 03. Ya semuanya. Ya artinya begini bahwa ini ada proses yang sangat kontraproduktif ya. Artinya demokrasi hari ini dalam konteks pemilu ini tidak berjalan dengan normal. Kalau berjalan dengan normal pasti tidak ada namanya kemenangan ini sedemikian rupa. Kita bisa melihat bagaimana publik mengapresiasi terhadap seluruh para capres yang ada ini. Jadi kita bisa melihat di mana-mana orang menaruhkan sebuah harapan. Lalu tiba-tiba suara mereka berkurang tidak sesuai dengan apa yang menjadi prediksi. Karena ada alasan-alasan tertentu di mana pada masa tenang misalkan Pak Presiden mengeluarkan pengumuman insentif atau gajinya para panwas ini dinaikkan. Ada lagi digelontorkan bansos. Ada lagi banyak hal informasi intimidasi terhadap para bupati, intimidasi terhadap perangkat-perangkat di bawahnya sangat luar biasa. Jadi menurut saya ini tidak normal. Maka menurut saya demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi meskipun demokrasi kita tidak baik-baik saja, kita tetap harus mengakhiri podcast kita kali ini ya guys. Gimana kalian, puas nggak dengan hasil quick count kemarin? Tapi kan kita masih ada waktu sebulan nih dari quick count ke hasil dari KPU, real count-nya. Jadi ya mungkin semua partai bisa saling check and recheck. Kalian juga kalau punya data-data dari TPS bisa diunggahkan ya ke KPU. Jadi mudah-mudahan kita dapat hasil yang terbaik lah. Mudah-mudahan semuanya juga bisa menerima hasil KPU ya. Dan walaupun nanti kalaupun sudah ada pemenang, mudah-mudahan sih memang baiknya ada oposisi yang cukup kuat ya untuk mengimbangi pemerintahan supaya lebih ada check and balance-nya. Gitu kali ya guys. Kita sudahi dulu ya Mas Rafiq. Terima kasih banyak Mas Ruli. Sampai ketemu lagi di ngumpul-ngumpul selanjutnya. Bye guys. Bye.